Borobudur dikenal sebagai salah satu warisan budaya terbesar di dunia. Namun bagi sebagian orang, Borobudur bukan hanya monumen sejarah, melainkan juga tempat ibadah yang masih hidup. Ketika muncul rencana pemasangan kembali catra pada stupa utama, perdebatan pun tidak dapat dihindari. Persoalannya ternyata jauh melampaui pertanyaan tentang boleh atau tidaknya sebuah struktur dipasang. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan sederhana. Mengapa satu elemen arsitektur mampu memunculkan perdebatan yang begitu besar? Melalui pendekatan sosiolegal, penelitian ini memandang bahwa konflik tersebut bukan sekadar persoalan teknis konservasi, melainkan benturan berbagai identitas dan kepentingan. Borobudur berada di persimpangan antara statusnya sebagai warisan dunia UNESCO, tempat suci umat Buddha, dan aset strategis negara dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana relasi kuasa membentuk legitimasi hukum atas pemasangan catra, serta bagaimana hukum berfungsi sebagai ruang negosiasi identitas. Dalam tradisi Buddhis, catra memiliki makna simbolis sebagai bagian dari struktur stupa. Namun dalam konservasi cagar budaya, setiap rekonstruksi harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Sejak tahun 2007, berbagai kajian mempertanyakan kecukupan bukti arkeologis mengenai keberadaan catra. Meski demikian, seiring berkembangnya visi Borobudur sebagai pusat wisata religi dunia, usulan pemasangan kembali catra kembali menguat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perdebatan tidak lagi hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menyangkut arah pengelolaan Borobudur di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan membawa bentuk legitimasi yang berbeda. Negara memiliki kewenangan administratif dalam pengambilan kebijakan. Arkeolog dan BRIN membawa legitimasi ilmiah. UNESCO dan ICOMOS menekankan standar konservasi internasional, sementara komunitas Buddha membawa legitimasi spiritual atas Borobudur sebagai tempat ibadah. Di balik perbedaan tersebut, terdapat berbagai kepentingan yang saling berinteraksi, mulai dari pelestarian budaya, hak beragama, pembangunan nasional, hingga pengembangan pariwisata dan citra Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, keputusan mengenai catra tidak lahir semata dari pertimbangan teknis, melainkan dari proses negosiasi berbagai kepentingan yang memiliki tingkat pengaruh berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa hukum tidak bekerja sebagai aturan yang sepenuhnya netral. Hukum menjadi ruang tempat berbagai identitas saling bernegosiasi. Di satu sisi, terdapat kewajiban menjaga autentisitas Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menghormati fungsi spiritual Borobudur sebagai living heritage bagi umat Buddha. Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan legalitas formal, tetapi juga membutuhkan dialog, partisipasi, dan keseimbangan antara nilai konservasi serta hak-hak sosial dan keagamaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontroversi pemasangan catra bukan sekadar persoalan arkeologi ataupun agama. Konflik tersebut merupakan manifestasi politik, identitas yang memperlihatkan bagaimana hukum, kekuasaan, dan kepentingan saling membentuk dalam praktik sosial. Pada akhirnya, masa depan Borobudur tidak hanya ditentukan oleh batu yang dipasang ataupun dilepas, tetapi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun kebijakan yang berlandaskan bukti ilmiah, menghormati nilai spiritual, dan menjaga warisan budaya secara berkelanjutan.